Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami mulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-25 sampai 26. Demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari antara suku-suku bangsa tempat mereka terserak, dan menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Mereka akan tinggal di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram, membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan tinggal dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Bacaan kedua dari kitab Injil Lukas pasal ke-12 ayat 29 sampai 32. Demikian. Jadi, janganlah mencari apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi
carilah kerajaannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan ini diambil dari buku Wasiat Kekal dengan tema duka diganti dengan suka. Mereka akan tinggal di sana dengan tentram. Ya, mereka akan tinggal dengan aman dan tentram. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Yehezkiel 28 ayat 26. Rasa sakit bisa diubah menjadi sukses? Bisa. Seorang sahabat berkisah tentang pengalaman hidup susah dalam keluarga miskin. Ibunya bekerja sebagai tukang cuci, bapaknya adalah seorang nelayan kere. Ia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki berkilometer. Namun ia selalu terdorong untuk bersekolah sebab ia ingin menjadi orang sukses. Dengan berjuang dan bekerja keras. Bersusah dulu, bersenang kemudian. Israel sebagai bangsa yang dipilih dan disayang Tuhan juga mengalami hal yang demikian. Saat mereka terbuang di Babel, hidupnya menderita. Namun pengalaman pahit itu memberikan pelajaran. Mereka harus mengubah hal-hal yang harus diubah. Mereka harus berjuang dan bekerja keras sambil tetap menjaga hidup berpadanan dengan firman-Nya. Dan Allah tidak tinggal diam. Di dalam jerih juang Israel itu, Allah berkarya memulihkan mereka. Umat Israel dikembalikan Allah ke negeri mereka. Di tanah perjanjian itu mereka dapat menikmati kembali hidup yang tenang dan tentram, sehingga mereka mengetahui bahwa Allah mereka adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Duka mereka diganti dengan suka. Saudara, hidup kita adalah berharga jika kita tahu menghargai dan memperjuangkannya. Kisah sahabat di atas menunjukkan bahwa ia mampu melihat kemiskinan sebagai proses yang menempanya untuk mencapai sukses. Miskin tapi ia berjuang dan bersekolah. Demikian pun umat Israel. Allah mengganti duka lara mereka dengan sukacita yang luar biasa. Mereka hidup tentram karena cintanya. Anda dan saya pun bisa demikian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengingatkan kami untuk belajar bekerja keras dan berjuang untuk meraih kesuksesan. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Ameria Kurniati, Ibu Titing, Yosua Vincentius, Bapak Teddy Permana, Olivia Kamil, Paradita, Tio Dendi Setiawan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang selalu menyertai mereka sehingga dapat melewati setahun silam dengan selamat. Itu semua hanya karena cinta kasih-Mu bagi saudara-saudara kami. Mereka dapat melewati perjalanan hidupnya dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kuatkan iman mereka, berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka dapat berhasil dalam hidup dan karya mereka pada tahun yang akan dijalani ke depan. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur
taat dan setia melakukan setiap kehendak-Mu, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang sedang sakit, yaitu Pak Yusuf Aceng, Bu Lina Nur Cahyani, Bu Eli Asan, Bu Edi, Pak Edi, Pak Herman Ismayanto, dan mungkin masih ada sahabat-sahabat yang kami tidak sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukah mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar dapat sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka, agar pelayanan dapat menguatkan dan menyenangkan, serta menjadi berkat kesembuhan kepada keluarga yang sakit. Dalam Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu yang menjaga dan melindungi kami dalam setiap aktivitas kami sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi tanah air tercinta ini. Kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintah Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Berikan mereka semua hikmat agar bisa memimpin negara ini dengan benar dan sesuai kehendak-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu atas setiap orang yang mengelola tanah, perairan, dan udara kami agar bisa mengelolanya dengan efektif dan efisien sehingga berdampak bagi kami semua. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur atas gereja khususnya GKI Sudirman yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan gereja ini, berkati para pendeta, pemimpin gereja, penatua, diaken, dan para pelayan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, terimalah dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,